Ummu Ammarah, seorang sahabat Nabi, sahabiat, yang nama dan garis keturunannya adalah Nusaybah binti Ka'abah. Ummu Ammarah mengunyah. Atau silsilahnya adalah Nusaybah binti Ka'ab bin Amr bin An-Najjar. Dia adalah ibu dari Hubaib dan Abdullah bin Zaid bin Ashim. Nusaybah dan suaminya, Zaid bin Ashim bin Ka'ab, keduanya beragama Islam. Demikian juga, kedua putranya Hubaib dan Abdullah masuk Islam selama Iqrar Aqabah. Di antara prioritas keluarga ini, mereka semua ikut serta dalam perang Uhud. Muhammad bin Ishaq, radhiyallahu anhu dia, mengatakan, ada dua wanita yang menghadiri Bayat Aqabah. Salah satunya adalah Nusaybah binti Ka'ab bin Amr, yakni Ummu Ammarah. Ia juga hadir dalam pertarungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti pada perang Uhud. Nusaybah adalah istri dari Zaid bin Ashim dan ibu dari Hubaib bin Zaid dan Abdullah bin Zaid. Sekeluarga menemani Nabi Muhammad di surga. Kecintaan Ummu Ammarah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tampak sekali dalam pembelaannya kepada Nabi di perang Uhud. Demikian saat meminta untuk bersama Nabi di surga. Dalam perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada suaminya, Zaid bin Ashim, semoga Allah memberkahi kalian sekeluarga. Kedudukan ibumu lebih mulia dari kedudukan Fulan dan Fulan. Semoga Allah memberkahi kalian sekeluarga. Dan kedudukan ayah tirimu lebih baik dari kedudukan Fulan dan Fulan. Semoga Allah memberkahi kalian sekeluarga. Sekeluarga menemani Nabi Muhammad di surga. Kesabarannya Ummu Ammarah Nusaybah binti Ka'ab adalah salah satu contoh nyata dari kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Salah satu peristiwa yang paling terkenal yang menunjukkan kesabarannya adalah saat pertempuran Uhud. Pada pertempuran Uhud, ketika pasukan Muslim awalnya berhasil memukul mundur pasukan musuh, terjadi kekacauan setelah sebagian pasukan Muslim mengabaikan perintah untuk mempertahankan posisi. Saat itu, Ummu Ammarah turut bersama pasukan wanita yang bertugas memberi dukungan moral dan medis kepada pasukan Muslim. Ketika pasukan Muslim mengalami kekalahan dan kekacauan, Ummu Ammarah berjuang keras dalam membantu melindungi dan memberi pertolongan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat yang terluka. Bahkan saat itu, dia tidak ragu-ragu untuk menggunakan pedang dan tombak dalam pertahanan. Selama pertempuran, putranya, Ammar bin Yasir, juga mengalami luka parah. Ummu Ammarah kehilangan suaminya dan putranya pada peristiwa ini. Namun, meskipun menghadapi kerugian pribadi yang besar dan melihat orang-orang terdekatnya terluka atau gugur, Ummu Ammarah tetap tegar dan sabar dalam menghadapi semua ini. Kisah Ummu Ammarah di pertempuran Uhud adalah contoh nyata dari kesabaran, keteguhan iman, dan kecintaan kepada agama yang luar biasa. Dia adalah teladan bagi umat Islam tentang bagaimana menjaga kesabaran dalam menghadapi cobaan dan bagaimana berdiri teguh dalam iman bahkan dalam situasi yang penuh tantangan. Tindakan dan ketekunan Ummu Ammarah Nusaybah binti Ka'ab tidak hanya terlihat dalam pertempuran Uhud, tetapi juga dalam banyak aspek kehidupannya. Selain menjadi seorang pejuang yang gigih, dia juga dikenal sebagai seorang wanita yang kuat dan penuh dedikasi terhadap Islam. Beberapa hal yang menonjol tentang kesabarannya dan dedikasinya meliputi, keteguhan dalam keyakinan. Ummu Ammarah adalah salah satu dari sedikit wanita yang berpartisipasi secara aktif dalam pertempuran dan situasi berbahaya di samping Nabi Muhammad. Keputusannya untuk terlibat dalam tindakan tersebut menunjukkan tingkat kesabaran dan keyakinan yang kuat terhadap ajaran Islam, dukungan moral dan kemanusiaan, selain berperan dalam pertempuran. Ummu Ammarah juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan moral kepada pasukan Muslim dan memberikan perawatan medis kepada mereka yang terluka.
Hal ini menunjukkan dedikasinya terhadap kemanusiaan dan perhatiannya terhadap kesejahteraan sesama. Ketabahan dalam menerima ujian. Ummu Ammarah menghadapi banyak ujian dan cobaan dalam hidupnya, termasuk kehilangan suami dan putranya dalam pertempuran Uhud. Namun, dia tetap tabah dan tidak kehilangan keyakinan atau keberanian dalam menghadapi tantangan tersebut. Pentingnya pendidikan agama. Ummu Ammarah juga dikenal sebagai seorang yang rajin belajar agama dan mengajarkan kepada orang lain, terutama wanita. Ini menunjukkan bahwa dia tidak hanya memiliki kesabaran dalam mengembangkan pemahaman agama, tetapi juga berbagi pengetahuan tersebut dengan orang lain. Kesetiaan kepada Nabi Muhammad. Ummu Ammarah adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak pernah meninggalkan atau mengkhianati Nabi Muhammad, bahkan dalam situasi paling sulit. Ini menunjukkan komitmen dan kesetiaannya terhadap ajaran dan kepemimpinan Nabi. Nusaybah binti Ka'ab adalah seorang sahabat wanita yang turut serta dalam Bayat Aqabah. Kemudian juga ikut serta dalam beberapa peristiwa penting, seperti Perang Uhud, Hudaybiyah, Haibah, Umrah Qada, Fathu Mekah, Hunain, Bayat Ar-Ridwan, dan Yamamah. Di Perang Yamamah, ia cukup menderita. Tangannya terputus. Bahkan di hari itu, ia menderita 12 luka. Ummu Sa'ad binti Sa'ad bin Ar-Rabi berkata, "Aku melihat Nusaybah binti Ka'ab yang tangannya terputus. Aku berkata padanya, 'Kapan tanganmu ini terputus?' Ia menjawab, 'Pada Perang Yamamah. Saat itu aku bersama orang-orang Ansyar. Lalu kami tiba di kebun. Kami perangi pengikut Nabi palsu ini selama 1 jam. Hingga Abu Dujanah Al-Ansyari Simak bin Hursyah mengatakan, bawa aku untuk membuka pintu gerbang dengan cara melemparkan aku di tengah mereka. Nanti akan kubuat mereka sibuk. Pasukan kaum muslimin membawanya dan melemparnya di tengah mereka. Ia memerangi mereka hingga terbunuh." Nusaybah melanjutkan, "Lalu aku masuk mengincar Musailimah Al-Kadzab. Kemudian seorang laki-laki dari pengikutnya muncul lalu membabat tanganku hingga terputus. Demi Allah, aku tidak memperdulikan itu hingga kutemui si manusia jahat, Musailimah Al-Kadzab, telah terbunuh. Lalu putraku menutupi lukaku dengan bajunya. Kukatakan padanya, 'Kau yang membunuhnya, putraku?' Ia menjawab, 'Iya, Bu.' Lalu aku sujud syukur kepada Allah. Putranya adalah Abdullah bin Zaid bin Ashim. Jihad Ummu Ammarah Nusaybah binti Ka'ab adalah contoh luar biasa dari ketabahan dan komitmen terhadap agama Islam. Dia terlibat dalam berbagai bentuk jihad, baik dalam pertempuran fisik maupun dalam mendukung perjuangan Islam secara moral dan psikologis. Berikut beberapa aspek jihadnya. Pertempuran fisik. Ummu Ammarah berpartisipasi dalam beberapa pertempuran bersama dengan Nabi Muhammad, termasuk pertempuran Uhud. Dia mengambil bagian dalam pertempuran ini dengan berani, menggunakan senjata dan tombak untuk membela agama dan melindungi Nabi serta para sahabat. Tindakannya ini menunjukkan tekadnya untuk berjuang di medan pertempuran demi mempertahankan Islam, pemberian dukungan medis dan moral, selain pertempuran fisik. Ummu Ammarah juga berperan dalam memberikan dukungan medis dan moral kepada pasukan Muslim dalam pertempuran. Dia membawa air dan memberikan perawatan kepada prajurit yang terluka, menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan dan moral para pejuang. Penanaman semangat dan keyakinan. Ummu Ammarah juga berperan dalam menghidupkan semangat perjuangan dan keyakinan di kalangan pasukan Muslim. Keberadaannya di medan pertempuran dan dukungannya kepada para pejuang membantu memelihara semangat juang dan keyakinan mereka dalam menghadapi cobaan dan tantangan, ketekunan dan kekuatan jiwa. Ummu Ammarah adalah contoh ketekunan dan kekuatan jiwa dalam menghadapi situasi yang penuh risiko dan ketidakpastian. Kehadiran dan tindakannya dalam pertempuran menunjukkan bahwa dia tidak gentar menghadapi ancaman dan bersedia berkorban untuk kepentingan agama.
Kepahlawanan Ummu Ammarah Nusaybah binti Ka'ab dalam pertempuran Uhud adalah salah satu momen yang paling diingat dalam sejarah awal Islam. Perang Uhud adalah pertempuran yang berlangsung pada tahun 625 di luar kota Madinah antara pasukan Muslim dan pasukan musuh dari suku Quraisy di Mekah. Ummu Ammarah terlibat dalam pertempuran ini dengan sikap dan tindakan yang luar biasa, menunjukkan keberanian dan keteguhan iman yang menginspirasi banyak orang. Beberapa aspek kepahlawanan Ummu Ammarah di pertempuran Uhud meliputi pertahanan terhadap Nabi Muhammad saat pertempuran mengalami pasang surut, dan Nabi Muhammad serta para sahabat menghadapi ancaman dari pasukan musuh yang maju. Ummu Ammarah turun ke medan pertempuran bersama dengan beberapa sahabat perempuan lainnya untuk membela dan melindungi Nabi. Dia menggunakan senjata dan tombak untuk mengusir serangan musuh, menunjukkan keberaniannya dalam melindungi pemimpin agama mereka. Pemberian dukungan medis. Selain berperan dalam pertempuran, Ummu Ammarah dan para wanita lainnya juga memberikan dukungan medis kepada prajurit Muslim yang terluka. Mereka memberikan pertolongan pertama dan menyediakan air bagi mereka yang membutuhkannya, membuktikan peran penting mereka dalam memberikan perawatan dan dukungan kepada pasukan. Ketabahan dalam menghadapi kerugian. Ummu Ammarah menghadapi kerugian pribadi yang besar selama pertempuran Uhud. Suaminya, Yasir ibn Ammar, tewas dalam pertempuran, dan putranya, Ammar ibn Yasir, mengalami luka-luka serius. Meskipun menghadapi situasi yang menyedihkan, dia tetap tabah dan tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kepahlawanan Ummu Ammarah di pertempuran Uhud adalah contoh nyata dari semangat juang dan dedikasi terhadap agama yang luar biasa. Tindakan dan keteguhan imannya menginspirasi banyak orang dan mengajarkan pentingnya keberanian, ketabahan, dan pengorbanan dalam mempertahankan kebenaran dan nilai-nilai agama. Damrah melanjutkan, sungguh aku lihat Ibnu Kamiyah menghatamkan senjatanya di ketiak Nusaybah. Itulah luka terparah yang ia alami. Ia sampai mengobatinya selama 1 tahun. Sehari setelah perang Uhud, ternyata utusan Rasulullah berseru mengajak menghadang musuh di Hamraul Asad. Ia sumbat lukanya itu dengan pakaiannya. Namun upayanya itu tak mampu menghalau darah yang keluar. Berlalulah 1 malam dengan kondisi kami menahan sakit luka-luka yang kami alami. Sekembalinya dari Hamraul Asad, Rasulullah tidak memasuki rumahnya hingga sampai beliau mengutus Abdullah bin Ka'ab al-Mazini menemui Nusaybah. Ia bertanya tentang kondisinya. Nusaybah mengatakan ia dalam kondisi baik-baik saja. Mendengar kabar tersebut, Rasulullah pun senang. Muhammad bin Umar mengabarkan dari Abdurrahman bin Ammarah dari Ammar bin Ghaziyah. Ia berkata, Ummu Ammarah mengatakan, aku teringat saat Rasulullah dalam posisi terbuka. Di sisi beliau hanya ada beberapa orang saja. Tidak lebih dari 10 orang. Hanya ada aku, 2 orang putraku, suamiku, dan beberapa orang di hadapanku. Sementara musuh-musuh berada di hadapanku, saat itu aku ingat, aku tak memiliki perisai. Kulihat seseorang yang tersandar namun ia memiliki perisai. Ada yang mengatakan, lemparkan perisaimu pada orang yang berperang. Ia pun melemparkan perisainya. Lalu kuambil dan kujadikan perisai untuk melindungi diriku dan Rasulullah. Para penunggang kuda itu hanya berhasil melakukan beberapa hal pada kami. Kalau mereka infanteri seperti kami, pastilah kami berhasil menghajar mereka insya Allah. Seorang pasukan berkuda datang lalu menyabetku. Aku tangkis dengan perisai. Ia tak berhasil berbuat apa-apa dengan sabetan pedangnya. Saat ia berbalik, aku berhasil menyabet betis kudanya. Ia pun jatuh terlentang. Lalu Nabi berteriak, hai putra Ummu Ammarah, ibumu! Ibumu! Anakku membantuku mengatasi musuh tersebut. Abdullah bin Zaid berkata, pada hari Uhud aku mengalami luka di lengan kiriku. Seseorang melintas begitu cepat namun tak sampai menggulingkanku. Ia lalu pergi. Dan darah pun mengalir tak berhenti. Rasulullah mengatakan, sumbat lukamu.
Kemudian ibuku menemuiku. Ia membawa penyumbat luka yang memang ia persiapkan untuk merawat pasukan yang terluka. Lalu kuikat lukaku. Dan Rasulullah berdiri memandangiku, ibuku berkata, "Berdirilah, nak. Serang mereka." Nabi mengatakan, "Tidak ada yang mampu melakukan seperti yang kau lakukan, Ummu Ammarah." Ummu Ammarah berkata, "Seorang yang melukai putraku datang." Rasulullah berkata, "Ini dia orang yang melukai putramu." Lalu aku cegat dia dan kutebas betisnya. Ia pun tersungkur. Kata Ummu Ammarah, kulihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum sampai kulihat gigi gerahamnya. Beliau berkata, "Lanjutkan Ummu Ammarah." Lalu kami serang orang itu. Kami bunuh dia dengan senjatanya sendiri. Nabi mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang memberimu kemenangan dan membuatmu bahagia karena telah menuntaskannya. Kulihat kebahagiaan di matamu." Rasulullah memuliakannya. Dari Ummu Ammarah binti Ka'ab al-Ansyariyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemuinya. Ia menyuguhkan makanan kepada Nabi. Nabi mengatakan, "Mari makan." Ummu Ammarah menjawab, "Aku berpuasa." Kemudian Nabi melanjutkan, "Sesungguhnya orang yang berpuasa itu didoakan oleh para malaikat apabila mereka makan yang ada di hadapan mereka sampai mereka merasa puas. Dalam riwayat lain, sampai mereka kenyang." Hr. At-Tirmidzi, Ummu Ammarah pernah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Kuperhatikan banyak hal diberikan kepada laki-laki dan sedikit sekali untuk perempuan, mengapa demikian?" Kemudian turun firman Allah, "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." Quran Al-Ahzab 35. Penghormatan Umar pada Nusaibah. Damrah bin Said mengatakan, dihadapkan kepada Umar bin Khattab sejumlah kain. Di antaranya terdapat kain yang baru dan lebar. Lalu ada yang berkomentar, "Kain ini benar-benar mahal. Demikian dan demikian. Sekiranya Anda berikan kain ini untuk istri dari putra Anda, Abdullah bin Umar." Yaitu Syafi'ah bin Abu Ubaid. Umar menanggapi, "Ada dua hal yang tidak akan kuhadapkan pada Ibnu Umar. Berikan kepada orang yang lebih berhak dari dia dan istrinya. Berikan pada Ummu Ammarah Nusaibah binti Ka'ab. Karena aku mendengar Rasulullah bersabda di hari Uhud, tidaklah aku menoleh ke kanan dan ke kiri kecuali kulihat dia, Ummu Ammarah, berperang melindungiku."